aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 11 Februari Dewan Pimpinan Pusat, yaitu yang dikomandoi oleh Pangeran Cendana Haji Utomo Mandala Putra. Kenapa Partai Berkarya ini, mungkin kawan-kawan media dari Kompasindo, dari media kota, dan dari media-media yang lain, setelah dari rapat pleno di Mega Kuningan, sekarang sudah tidak ada lagi ruang gerak untuk oknum-oknum orang yang mau menghancurkan Partai Berkarya, alias Belandanya ataupun penjajahnya Partai Berkarya yang menginginkan keluarga Cendana tidak bisa maju. Tapi izin Allah, secara konstitusional Partai Berkarya sekarang sudah menjadi dan menjelma menjadi Partai Golongan Berkarya Indonesia. Itu keputusan pleno yang diambil dari Dewan Pimpinan Pusat, supaya saudara-saudara kita ketua DPD Partai Golongan Berkarya Indonesia Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, supaya nanti bisa memaparkan Golongan Berkarya Indonesia sekarang ini bukan seperti Partai Berkarya yang dulu. Karena apa? Karena beliau sudah capek menghadapi internal kericuhan di tubuhnya Partai Golongan Berkarya Indonesia. Mungkin tahun lalu 2024 kita itu sebetulnya bukan tidak lolos, tapi dualisme kepemimpinan. Yang satu di bawah bintang 2 itu saudara DPR, yang sebenarnya kader kita juga. Yang kedua, almarhum Majen TNI Purnawirawan Haji Samsudin Jalal. Sebetulnya kalau dari sejarah Partai Berkarya ini dulu namanya Partai Bimbing Karya, besutannya Mayor Jenderal Haji Samsudin Jalal almarhum dan Pangeran Cendana. Di saat itu saya masih di Beringin Tua, masih di Golkar. Rencananya mau mentas lagi yang ketiga, ditariklah sama beliau suruh ke Beringin Muda. Kenapa saya waktu zamannya di DPR saya tidak tertarik dengan partai-partai lain? Karena apa? Karena senang dengan Beringin. Yang namanya Beringin kan, kalau lebat pohon beringin itu, kita duduk aja di bawahnya tidak kena panas, tidak kena hujan. Intinya seperti itu, sejuk. Insya Allah di era sekarang ini, bahkan yang sekarang salah satu ataupun anggota DPR RI yang sekarang ibu negara kita, negara Indonesia ini, istrinya Pak Presiden adalah kader tulennya berkarya yang duduk di DPR RI.
Dan sekarang menjadi ibu negaranya Pak Presiden. Beliau bajunya memang Gerindra, tapi dalamnya darahnya itu pasti berkarya. Intinya begitu. Dan kenapa sekarang kita optimis bisa melaju ke Senayan? Karena sekarang 0%. Undang-undang yang sudah disahkan untuk 2029 sekarang 0%. Berapapun pasti masuk di DPR. Berapapun pasti masuk di DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Kenapa? Di negara yang demokrasi ini kita perlu adanya partai. Memang banyak segelintiran orang benci dengan partai politik, tapi partainya semua juga bagus, apapun ceritanya itu, karena sama adalah memperjuangkan hak-haknya masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk bangsa Indonesia. Yang membuat perpunya kepolisian juga parpol, yang membuat KUHP segala apa juga parpol. Sekarang nih, kemarin mau tidak mau, suka tidak suka, kita diatur oleh merah. Tapi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita diatur mantan kadernya Golkar. Sekarang juga menjadi Partai Gerakan Indonesia Raya. Ini seperti itu. Nah, di instansi manapun itu selalu ada yang namanya di partai politik. Terus orang lain di 2024 menarik saya masuk ke partai ini, partai ini. Saya tetap setia menunggu kotak. Mungkin Dewan Pengawas Sultan Jambi, Sultan Fuad Abdurrahman, mungkin beliau ini artinya ketawa. Beliau sempat ngomong, yang mulia, kenapa kita nggak masuk ke partai yang ini aja? Saya bilang udah malu, udah loncat pagar, masa mau loncat lagi? Nanti disangkain saya bilang betul loncat. Kata beliau itu nggak apa-apa yang mulia, itu adalah hukum alam. Enggak, saya tunggu kotak aja dulu nih, gimana 2000 persiapan 2029. Tapi izin Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Partai Golongan Berkarya Indonesia siap maju dan siap menjadi pemenang di 2029. Karena di Partai Golongan Berkarya sekarang ini ada XX-nya orang Demokrat, ada XX-nya orang P3, ada XX-nya orang PKB, dan juga ada XX-nya orang Nasdem, serta ada XX-nya orang Golkar. Intinya begitu. Insya Allah di bawah komandonya Pangeran Cendana, Partai Golongan Berkarya Indonesia bisa menjadi pemenang di Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya, semalam jam 8 beliau menitipkan salam kepada saya dan Ketua Dewan Pengawas Sultan Fuad Jambi, karena namanya juga baru punya menantu. Beliau kan Adinda Mangkuluhur yang baru kemarin menikah, anaknya Ketua Umum kita, Mas Tommy. Jadi beliau kirim pesan tidak bisa hadir, tapi nanti di acara rapat kerja nasional di Ancol beliau hadir. Bahkan yang membuka rapat kerja nasional insya Allah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, jadi karena apa? Kita walaupun acara ini sangat sederhana, ini adalah menjadi tombak dan akan bisa mendobrak tatanan, terutama di Banten, khususnya Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Dan saya pribadi serta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat mengucapkan selamat kepada Adinda Radianto selaku Ketua DPD Partai Golongan Berkarya Indonesia
dan Adinda Tatang Yudiana sebagai Ketua DPD Partai Golongan Berkarya di Kota Tangerang Selatan. Insya Allah, karena dulu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan ini dapil saya, namanya Dewan. Tapi ini insya Allah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sama Tangsel ini menjadi ikon ke depannya. Karena tujuan supaya Banten menjadi penyangga ibu kota ataupun Jakarta ini akan menjadi barometer. Jadi pasti lebih diutamakan dari terutama Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangsel. Ya, sebetulnya semuanya, tapi memang ini adalah penyangganya Jakarta, jadi sangat betul-betul diutamakan. Terus pada hari ini saya dan Ketua Dewan Pengawas sebetulnya udah capek ribut-ribut sama yang kemarin itu. Munaslup di asrama haji juga ribut. Mungkin kawan-kawan media juga, saya tidak ngomong juga udah tahu, udah lemparan kursi ya yang Sultan izin. Jadi perang terus sampai akhirnya diputuskan untuk tidak Islam, alias ya udah nggak apa-apa, tidak peserta pemilu 2024 juga sementara mundur satu langkah, maju beribu-ribu langkah. Inilah yang terjadi di tubuhnya Partai Golongan Berkarya Indonesia, dan juga salah satu seniornya Partai Golongan Berkarya Indonesia telah pulang rahmatullah. Udah dari berapa bulan yang kemarin ya Pak Dewas, almarhum Mayor Jenderal Haji Sabtu Jalal, mantan dan Puspom, mantan Jampitsus. Pak Sabtu Jalal ini juga istilahnya kader terbaiknya Partai Golongan Berkarya Indonesia yang telah mendahului kita. Semoga amal beliau diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surga ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya titip pesan kepada saudara Ketua DPD Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan agar kita tetap waspada untuk membenahi salah satu partai di kabupaten kota itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Walaupun kita bahasanya dekat sama kekuasaan, tapi kita tetap memperhitungkan di depan. Pada intinya yang paling utama adalah program kerjanya para Pak Ketua ini. Satu adalah membenahi tingkat Dewan Pimpinan Cabang alias kecamatan. Nah, kenapa? Karena secepatnya sudah harus terbentuk pool di seluruh kecamatan, terutama Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Yang Pak Ketua, itu adalah PR pertama. Terus cari sewa kantor dulu sementara untuk selama 3 tahun. Ya, jangan terlalu jelek, jangan terlalu sederhana, bila perlu yang bagus. Karena itu ada desainnya. Di depan itu nanti pasang billboard sendiri, supaya apa? Supaya di situ ada jangkarnya Partai Golongan Berkarya Indonesia, yaitu adalah Pangeran Cendana. Itu seperti itu. Jadi semoga kawan-kawan semuanya dalam acara ini
senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berangkat kemari sehat walafiat, pulang juga sehat walafiat. Apalagi para dua tokoh ketua DPD ini semangatnya sudah luar biasa. Intinya seperti itu. Dan juga kalau kawan-kawan media yang di sini, yang di pusat, kalau ada yang di Kota Tangerang sama Kota Tangerang Selatan, supaya nyambung kepada beliau. Gitu Bunda. Kenapa? Karena media itu adalah senjatanya udara. Kan begitu. Jadi supaya apa? Supaya partai golongan berkarya ini diterima di pangkuannya masyarakat, terutama Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Karena sekarang ini banyak program-programnya partai golongan berkarya Indonesia. Satu, sekarang kita sudah mempunyai universitas di partai golongan berkarya ini. Ya, adalah namanya Universitas Nafas Cendana Indonesia, namanya UCI. Nah, ini apabila ada kader-kader anak-anaknya, kader-kader kita di tingkat kecamatan, kelurahan yang tidak kuliah alias tidak punya modal dan tidak diterima di negeri, ya kita gratis. Kalau kader, tapi kalau orang lain bayar dengan atas dasarnya ketua DPD. Kata ketua DPD bikin surat, Pak Sekjen, Pak Ketum, Pak Ama, ini kader kita perlu bimbingan. Intinya begitu. Nah, jadi intinya acara hari ini, terutama saya mengucapkan selamat mengemban tugas negara, karena yang mengatur negara ini kan parpol. Tetap saja yang duduk di DPR juga orang parpol, DPRD, DPRD provinsi, DPR RI, bahkan menteri-menterinya sama presiden dan wakil presidennya orang parpol. Jadi insya Allah dengan semangat dan spiritnya hari ini ke depan, khususnya Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang akan menjadi barometer dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global kepentingan umat, ya, agar kita juga ke depan sama-sama berjuang di parlemen. Karena memang apapun yang terjadi saat ini, menentukan kebijakan akan di parlemen. Jadi jangan lagi ulama-ulama pintar, ulama-ulama kita yang memang punya basis masyarakat untuk masuk. Selama ini kan ini jadi persoalan, ya, bagaimana nanti ketua-ketua yang ada yang diamanatkan untuk bisa merangkul itu. Ya, saya di sini juga alhamdulillah diminta untuk jadi ketua dewan pengawas yang diminta oleh ketua dewan mahkamah partai politik. Jadi saya terus terang saya belum pernah masuk ke ranah politik, karena kami berjuang bukan dalam konteks politik saat ini. Kami berjuang dalam konteks kepentingan umat. Kita berharap mudah-mudahan di parlemen akan melihat latar belakang bagaimana jadinya, ya, republik dan sejarah, jadikan simbol utama untuk kemajuan kita ke depan. Juga partai politik ini akan menjalankan sesuai dengan amanat yang ada pada saat jadinya Republik Indonesia. Alhamdulillah saya juga di sini berharap untuk bisa kita sama-sama membuat aturan yang ada. Apapun undang-undang yang akan dikeluarkan oleh parlemen, yang utama buat kepentingan umat, bukan buat kepentingan kelompok atau apapun juga. Karena yang kita lihat dampak yang terjadi saat ini, undang-undang dibikin untuk kepentingan kelompok. Ini yang kami lihat dari kacamata sebagai pelaku dan simbol sejarah yang ada di Republik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya partai politik ini kita akan coba sama-sama berjuang menjadikan partai politik ini sebagai partai penguasa yang akan
berorientasi untuk kepentingan semua masyarakat yang ada, dan masyarakat jadi simbol setiap apapun juga kegiatan yang akan kita lakukan di Republik ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Golongan Berkarya Indonesia Tengah Tangerang, penyerahan ini akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Partai yang diproses Dr. Tubagus Bahrudin SM. Kepada beliau dipersilakan, dan kepada Pak Rianto, kalau teman-teman rekan diabadikan, ya teman-teman silakan diabadikan. Penyerahan ini adalah tanda sahnya Ketua Radianto sudah diabadikan. Tolong diabadikan. Aplusan keperangan. Silakan dipoto dulu. Foto silakan. Oke, terima kasih. Selamat ya Pak. Baik, selamat. Kemudian silakan kembali, duduk kembali. Yang kedua, yaitu penyerahan SK kepada Pak Tatang Juliana, Ketua DPD Partai Golongan Berkarya Indonesia Kota Tangerang Selatan. Silakan diabadikan, silakan. Baik, terima kasih. Selamat. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Yang telah yang mampu memberikan solusi pada kedua saudara kami. Ya Allah, ya Rahman Rahim, tolong ya Allah, semoga dengan hadir kembali partai kami, tolong kau berikan satu hidayah yang luar biasa kepada Mas Tommy, seluruh jajaran pusat. Semoga kami semua yang ada di sini mampu menjaga aman dengan baik. Jika kami telah terlanjur berbuat salah, jika kami salah dalam memimpin partai ini, tolong kau maafkan ya Allah. Jangan mengubarkan kami akan kami. Tujuan kami ya Allah adalah untuk kepentingan umat, bangsa dan negara. Kami tidak rela negeri kami diobok-obok negara lain oleh orang lain. Kami harus hadir di sini Allah. Sebagai pemilik negeri ini adalah kami yang pantas untuk tampil di sini. Ini kegiatan penyerahan SK untuk Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini izin Allah, saya selaku Ketua Mahkamah Partai Golongan Berkarya Indonesia menyerahkan estafet ataupun surat keputusan untuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang intinya dua tokoh ini untuk Kota Tangerang, Adinda Radianto dan Adinda Tatang ini setelah penyeleksian dari Dewan Pimpinan Pusat, memang beliaulah berdua ini yang pantas untuk pimpin Partai Golongan Berkarya Indonesia di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Intinya seperti itu. Oke Pak, kira ada wejangan atau harapan-harapannya kepada Pak Radianto dan Pak Tatang setelah pelantikan ini, khususnya untuk Tangerang dan Selatan ke depannya seperti apa, apalagi menghadapi pemilu 2029 nanti? Iya, memang pemilu masih agak panjang, masih sekitaran 3 tahun lagi ya. Tapi beliau berdua ini intinya sudah mulai menyusun tingkat pimpinan anak cabang dan sampai kelurahan, intinya seperti itu, atau desa, dan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk persiapan di 2029 ini. Intinya seperti itu. Pak, ini kan banyak partai-partai baru bermunculan, Iya. partai existing dan sebagainya, apalagi Iya. tadi 0%. Nah, ini Iya. seberapa optimiskah Bapak sebagai Ketua Mahkamah Partai untuk Iya. Partai Golongan Berkarya ke depan nih bersaing nih dengan Iya. Partai Golongan Berkarya Indonesia ini pernah peserta pemilu dan pernah menghasilkan 168 kabupaten kota, DPRD kabupaten kota dan provinsi. Mungkin kalau sekarang 0% mungkin DPR RI-nya mungkin ada berapa ya? Karena hampir 2.800.000 kejar-kejaran sama Partai Perindo di saat itu.
waktu di 2014-2019. Nah, berkarya pernah mendapatkan anggota DPRD tingkat kabupaten kota dan provinsi. Se-Indonesia itu ada 168. Jadi kita lebih optimis daripada mereka. Jadi namanya kita ini kan memang wajah baru serta kepengurusan juga baru. Serta kesemangatnya luar biasa semangatnya ini sekarang ini. Kenapa? Karena baru beberapa tahun, intinya tingkat kabupaten kota dan provinsi seluruh se-Indonesia di 38 provinsi ini sekarang ini insya Allah partai golongan berkarya Indonesia ini bisa mendapatkan suara terbanyak dari seluruh tingkatan gitu. Karena waktu tahun lalu aja mendapatkan kepala daerah, wali kota Cilegon waktu itu Heldi Agustian, bupati Bupati Halmahera Selatan, si Bahren Kasuba itu. Nah, jadi terus juga yang di Papua, NTT banyak memang di saat itu kita terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah itu agak kurang, tapi kalau Banten sama Sumatera Utara dan Lampung alhamdulillah mendapatkan DPRD-nya gitu. Jadi kita sangat optimis banget kita bisa mendapatkan wakil-wakil rakyat di DPRD tingkat kabupaten kota dan provinsi serta DPR RI, apalagi sekarang 0% ya. Sangat optimis sekali gitu. Nah, jadi saya kasih tahu sama kawan-kawan media ya, terima kasih yang selalu bareng-bareng untuk bagaimana membangun Indonesia kita tercinta ini melalui partai politik. Dan kita memang sudah sangat siap untuk melaju di 2009 ini. Jadi seperti itu.